Petugas Dinas Sumber Daya Air Aliran Tengah melakukan pengecekan mesin pompa yang berada di stasiun rumah pompa Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu siang. Mesin pompa juga dirawat berkala agar dalam keadaan baik saat dioperasikan untuk menyedot air Waduk Pluit menuju ke laut. Terdapat 10 unit mesin pompa di rumah pompa Waduk Pluit. Ke-10 mesin pompa akan dioperasikan bergantian apabila Waduk Pluit seluas 80 hektar tersebut mengalami peningkatan debit air hingga permukaan air Waduk Pluit mencapai level aman minus 190 hingga minus 200. Pluit itu udah siap siaga, walaupun musim panas, musim kemarau, apalagi musim hujan. Jadi kita udah siap siaga. Hanya emang ada perawatan berkala yang perlu dilakukan. Itu setiap tahun kita lakukan perawatan berkala. Untuk kondisi mesin pompanya seperti apa? Untuk kondisi mesin pompanya bagus, bisa operasi. Ada berapa mesin pompa? Mesin pompanya di sini ada 10 unit. Tidak hanya menyiagakan mesin pompa, sejumlah alat berat Dinas Sumber Daya Air juga dikerahkan untuk menormalisasi waduk agar dapat menampung volume air dari hujan dan air kiriman dari sejumlah kali yang bermuara di Waduk Pluit. Selain itu, ratusan pasukan biru juga disiagakan dan akan dikerahkan ke sejumlah titik yang menjadi lokasi rawan banjir di ibu kota. Hairul Insan, JAK TV. Ya, pemirsa, kami masih membahas masalah normalisasi Ciliwung dan kita sudah bergabung lagi dengan Bapak Mustaqim Dahlan, aktivis WALHI. Selamat siang, Kawalhi. Pak. Kawalhi. Ya. Dan terima kasih bisa bergabung bersama kami. Pak Mustaqim, sebelum jeda saya sudah bertanya dengan Pak Yoga ya. Ini program normalisasi Ciliwung ini terancam berhenti karena defisit. Tanggapan Bapak? Ya, kalau programnya itu berdasarkan investasi, ya bisa terkendala. Tapi kalau ini dikerjakan bersama dan tanggung jawab tidak cuma pemerintah, tapi ada tanggung jawab masyarakat, terutama masyarakat yang ada di bantaran kali, das yang ada hari ini. Ini kan sudah dibagi parsial. Jadi Bogor, Depok, Jakarta itu sudah mulai mengambil ruang-ruang sendiri gitu kan. Terutama di Jawa Baratnya juga sudah mulai mengambil peran masing-masing gitu. Nah, kalau selama ini kita kan mengantisipasi ketika musim hujan nih. Seperti sekarang kan musim hujan. Kemudian banjir yang diakibatkan daripada curah hujan yang tinggi itu kan bertumpu di DKI Jakarta. Nah, sekarang sudah mulai diambil ruang-ruang itu gitu kan. Jadi tidak lagi dibebankan kepada Jakarta saja. Tapi ini kan sudah menjadi tanggung jawab nasional lagi. Jadi bukan sekadar provinsi, tapi sudah menjadi tanggung jawab nasional hari ini. Pak Mustaqim, maksudnya tanggung jawab masyarakat itu apa ya? Ya, kan kita tahu banyak villa, kemudian banyak tempat-tempat usaha yang selama ini memakan ruang-ruang bantaran Ciliwung. Nah, ini kan harus direvitalisasi gitu. Nah, kembali lagi revitalisasi bukan kemudian dengan membeton ya. Yang selama ini kan dilakukan pembetonan tuh. Nah, sekarang kita lakukan revitalisasi seperti alam. Ya, kalau misalnya di situ ada penyempitan, maka mau tidak mau ya harus dilakukan relokasi. Pak Yoga, sebelum jeda kami bahas naturalisasi dan normalisasi. Itu Pak Yoga bisa lebih jelaskan bedanya apa dan masalahnya di sini apa ya? Ya, kalau kita mengikut dari Pergub 31 tahun 2019 ya, penjelasan secara umum tentang naturalisasi yang diinginkan oleh Pak Gubernur ya. Yaitu bagaimana menata bantaran kali itu disesuaikan dengan unsur tanaman sebenarnya. Ya, artinya kita membayangkan kiri kanannya ini lebih landai, terus ada tanaman air dengan pepohonan, terus di kiri kanannya nanti ada jogging track, ada jalur jalan kaki. Sebenarnya itu bentuk ideal ya, bentuk ideal dari penataan bantaran kali yang lebih ramah lingkungan. Ya. Nah, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah untuk membuat tepi bantaran kali dengan bentuk kelandian yang rendah, kemudian pepohonan yang banyak, membutuhkan ruang bantaran kali yang lebar. Nah, artinya kalau itu dilakukan di Jakarta, maka lebar sungai Jakarta kan tadi yang saya katakan hanya 20 meteran. Ya kan? Kalau mereka ingin
membuat naturalisasi, maka bantaran kalinya juga harus dilebarkan gitu. Nah, semakin lebar berarti kan semakin banyak rumah atau mungkin warga yang harus direlokasi. Nah, ini menurut saya konsekuensi yang harus dijelaskan kepada masyarakat, terutama kalau memang pemerintah ingin serius memilih naturalisasi. Nah, sementara kalau konsep naturalisasi, nomenklaturnya normalisasi sebenarnya, nomenklatur anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR dan BPWC itu nomenklatur mata anggarannya, ya. Mata anggarannya itu mengatakan adalah normalisasi. Maksudnya normalisasi yang dimaksud dengan sini adalah mengembalikan penataan sungai tadi sesuai dengan bentuknya sebenarnya, ya. Nah, pendekatannya sekarang. Nah, pendekatan yang dari konteks di Jakarta ini kan lahannya terbatas, ya. Sungai Ciliwung dengan lebar awalnya 50 kemudian sekarang 20, tentu kita akan perlu dilebarkan, ya. Kata Pak Mustaqim tadi kan suka tidak suka harus ada pelebaran sungai yang diikuti dengan relokasi. Nah, sekarang mau direlokasi mau lebarnya seperti apa? Nah, kalau dalam konteks yang dilakukan oleh BPSCC, pendekatannya adalah karena lahannya terbatas, begitu dia dilebarkan, solusi di pinggir kiri kanannya dikasih pil beton. Ya, pil beton inilah yang kemudian ditentang oleh masyarakat karena ini konteksnya normalisasi sama dengan betonisasi. Artinya pendekatannya sangat teknis, tidak ramah lingkungan gitu. Nah, kalau kita mau sedikit belajar dari beberapa kasus yang kami temukan penataan sungai di luar, ya, yang dilakukan adalah bagaimana memadukan pendekatan antara normalisasi dengan naturalisasi, gitu ya. Jadi kalau melihat lahan yang ada, pendekatannya sebenarnya bisa digabung. Misal, kalau lahan-lahan kota yang sangat terbatas, sebagian sisinya itu bukan dalam bentuk pengerasan, ya, beli beton, tetapi bentuknya model seperti plaza, ya. Jadi ada ruang publik itu berterap gitu. Nah, kiri kanannya itu justru yang dihijaukan. Jadi ada pendekatan yang menggabungkan antara naturalisasi dan normalisasi, dan contohnya juga sudah banyak. Tinggal pemerintah mau nggak menggunakan penggabungan dua konsep tersebut. Jadi daripada kita mempertentangkan antara normalisasi dan naturalisasi dan akibatnya 2 tahun kita tidak melakukan pembenahan, mengapa tidak segera membuat peta sungainya, ya, peta sungai, kemudian dari peta sungai itu kita akan tahu sebenarnya mana yang mungkin dilebarkan, artinya masih mungkin dilakukan naturalisasi, dan mana yang karena keterbatasan lahan terpaksa digabungkan antara naturalisasi dan normalisasi. Nah, peta ini yang sebenarnya kita tunggu, sehingga Ciliwung misalnya dari 19 km umpamanya, yang bisa dilakukan normalisasi berapa kilo, yang bisa dilakukan antara normalisasi dan naturalisasi berapa kilo. Nah, ini yang harusnya dijelaskan masyarakat. Baik, Pak Yoga, apa Pak Mustaqim setuju dengan kata Pak Yoga? Dan memang Pak Mustaqim katakan tadi harus ada relokasi, ya, tapi normalisasi ini terancam berhenti. Jadi bagaimana persiapan Pemprov untuk mengantisipasi musim hujan yang sudah mulai? Ya, kembali lagi kita belajar dari kejadian yang sudah-sudah, ya kan. Selalu kontra antara masyarakat, NGO, kemudian pemerintah, pelaku usaha. Nah, sekarang ini kita sudah sadar semua lah bahwa ancaman yang ada ini adalah ancaman kita bersama dan tidak berulang-ulang, gitu kan. Ketika kesalahan ini berulang, setiap tahun berulang lagi, ya berarti nggak ada perubahan kita. Maka sekarang ada kesadaran bersama di mana masing-masing kita itu menjadi solusi untuk permasalahan ini. Baik, Pak Mustaqim, kami akan lanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, tetaplah di Newsroom.